Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Selamat bergabung kembali dalam saat teduh komunitas pemurnian hati tanggal 5 Maret hari ini. Mari kita mau siapkan hati, kita mau buka saat teduh ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tritunggal Maha Kudus. Selamat pagi Bunda Maria terkasih. Selamat pagi para malaikat kudus Allah. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dengan tenaga dan semangat yang baru. Terima kasih untuk menyertai istirahat malam kami. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu. Kami mau datang sujud di bawah kaki salib-Mu. Kami mau bawa hati kami untuk memulai pagi ini, menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami. Sertai saat teduh ini dari awal hingga selesainya nanti. Biar setiap hati kami boleh senantiasa tertuju kepadamu. Kami mau buka hati kami mau buka mulut kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembahmu, dan mendengarkan isi hatimu pagi hari ini. Kami mohon urapi setiap anak-anakmu yang bertugas pagi hari ini, agar boleh menyampaikan isi hatimu. Terima kasih banyak Bapa, ampunkan atas segala salah dan dosa kami. Berkati setiap peralatan yang kami gunakan, setiap jaringan internet di rumah kami masing-masing. Ini hati kami Bapa, pimpin kami dari awal hingga selesainya nanti. Di dalam nama Yesus serta bersatu dengan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sahabat-sahabatku terkasih, pada pagi hari ini kita mau kembali naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari pada pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan kita. Karena Dialah Allah kita yang layak kita naikkan syukur kepadanya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan, Kau jadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga. Teman-teman yang terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau masuk ke dalam ruang-Nya yang Maha Kudus. Saat ini Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan tahu hati kita saat ini. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir saat ini bersama-sama dengan kita. Dia memandang kita satu persatu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama kami. Engkau memandang kami dengan senyum-Mu yang rupawan, Tuhan.
Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkaulah kekuatan hidup kami, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami semua kami sembah, kami muliakan dan kami sembah Tuhan, kami tinggikan dan muliakan Engkau, ya Allah kami
Yara karana namara karani shantara karana namara. Namara karani kalala mara karani shantara karana. Yara karana namara karani shantara karana. Yara karana namara karani shantara karana. Yara karana namara karani shantara karana. Kita hening, kita dengar suara Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Pagi ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan-Mu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami selalu rindu ingin mendengar suara-Mu, ingin mendengar firman-Mu. Sebentar Bapa, kami mau mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang Kau kasihi Ko Iron. Urapi Ko Iron ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri Ko Iron, agar Ko Iron dapat menyampaikan apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Buanglah segala penghalang yang ada dalam diri kami ya Bapa, agar kami benar-benar dapat mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Renungan pagi ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Inilah Injil Matius, Injil suci menurut Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul perikop pagi ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Saya percaya kita sering atau setidaknya pernah mendengar perikop ini. Saya mencoba googling untuk lebih memahami jumlah hutang yang dibicarakan di sini. Dikatakan hamba yang jahat berhutang 10.000 talenta kepada raja. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar kira-kira upah kerja 1 hari di zaman Yesus. Dengan demikian 1 talenta adalah upah kerja 16 tahun. Dan kalau kita bicara 10.000 talenta, itu adalah upah kerja 160.000 tahun. Jumlah yang sangat fantastis. Dan rasanya mustahil dapat dibayar oleh rakyat biasa. Di ayat 26-27 dikatakan, "Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Tetapi di ayat 28-30 dikatakan demikian. "Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya." 100 dinar itu upah kerja 100 hari. 3 bulan lebih. Tidak ada artinya dibandingkan hutang hamba yang jahat itu. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, "Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, raja di sini adalah pribadi Allah Bapa. Standar kekudusan Allah kita sudah belajar hari-hari ini. Sangat tinggi. 10 perintah Tuhan saja saya merasa tidak mudah untuk menjalankan. Di Matius 5 ayat 17-48, nanti Anda bisa membaca sendiri. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa standar Allah bahkan lebih tinggi lagi. Bila Tuhan kita, Tuhan yang penuh perhitungan, Anda dan saya tidak mungkin layak baginya. Bukankah dosa dan kesalahan kita begitu banyak seperti hutang hamba kepada raja itu? Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Namun mengapa di ayat 34-35 dikatakan, "Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Jawabannya jelas. Karena meskipun hamba itu sudah menerima pengampunan yang demikian besar dari raja, dia tidak mau mengampuni kawannya.
kawannya sendiri. Bukankah demikian? Seringkali hubungan dengan orang terdekat kita yang menjadi masalah dalam hidup kita. Di Matius 6 ayat 14-15, persis ayat selanjutnya dari doa Bapa kami, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi hal ini sudah sering Tuhan ulang, termasuk dalam doa Bapa kami sendiri. Nah, bagaimana agar Anda dan saya bisa mengampuni? Karena ini tidak main-main. Bila kita tidak mengampuni, Bapa pun tidak mengampuni kita. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan dan taat saja. Mengampuni itu tidak mudah. Bahkan di komunitas pemulihan hati ini, saya sering membaca sharing betapa sulitnya mengampuni. Saya ingat masa-masa saya belum sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya pun sulit mengampuni. Dalam pergaulan di sekolah atau kampus, ketika teman-teman meledek, menyakiti hati saya, dan saya tidak bisa membalas, rasanya hati begitu panas mendidih. Kadang memori tersebut membuat saya sampai sulit tidur. Kemudian saya kadang merancangkan atau berimajinasi membalas kesalahan mereka. Namun setelah belajar firman Tuhan, saya belajar taat. Seperti firman pagi ini, Tuhan jelas menyadarkan Anda dan saya bahwa bila saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Tuhan juga tidak mengampuni saya. Dan ini berarti maut. Dengan bertekun dalam firman Tuhan, dari waktu ke waktu saya menjadi semakin mudah untuk mengampuni. Haleluya. Kemudian yang kedua, memiliki hati yang penuh belas kasihan. Di ayat 27, Bapa kita di surga adalah Raja yang penuh belas kasihan. Mari kita belajar melihat dari mata Tuhan. Orang-orang yang menyakiti kita, apalagi yang melakukannya dengan sengaja, tentunya bukan orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. Ketika mereka menyakiti kita, mereka sudah berdosa. Sebagian dari mereka kemungkinan adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Justru kita perlu mengampuni dan bahkan mendoakan mereka agar Tuhan menarik mereka kembali kepada Kristus dan diselamatkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, fokus pada perkara di atas, yakni perkara rohani. Ibrani 9 ayat 27-28a dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang. Kemudian di Mazmur 90 ayat 10, doa Musa demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita, termasuk orang-orang yang menyakiti kita, pada waktunya akan dipanggil Tuhan. Tanpa kita sumpahi, semua orang termasuk orang-orang yang menyakiti kita akan mati. Mari kita berhenti menyiksa diri kita dan mulai belajar mengampuni. Mari kita isi hidup kita dengan memuliakan Tuhan. Saya akan menutup firman pagi ini dengan sebuah lagu, Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani
lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang terkasih, kami bersyukur boleh mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan renungan-Mu melalui saudara kami, Bapak Iron. Bapa, terima kasih untuk besarnya kemurahan-Mu atas kami orang yang berdosa ini. Berilah kami hati-Mu, Bapa, agar kami mampu mengampuni, mengasihi, bahkan melayani sesama kami lebih sungguh lagi, dan agar kami dapat taat setia pada firman Tuhan, hingga pada akhirnya nanti kami boleh bertemu dengan Engkau dan meninggalkan kemah kami di dunia ini dengan penuh sukacita. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk komunitas pemurnian hati ini dan segala rencana-rencana kegiatan yang akan diadakan. Kiranya Bapa menuntun, memimpin, dan menolong kami semuanya di dalam seluruh kegiatan. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, dan perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus untuk Pak Paulus dan Bu Vila, untuk para pelayan-pelayan-Mu beserta seluruh keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan rumah tangga. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk seluruh kegiatan PH Teens malam hari ini untuk anak remaja yang akan dipandu oleh Selin dan Nirna. Kami juga mohon berkat-Mu untuk PH Sel nanti malam yang akan dipandu oleh Ibu Sance. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin, menuntun. Bapa, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau persatukan dengan doa komunitas pemurnian hati bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.